Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam sepak bola dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Ahmad Satria Fazlur Rahman dan juga di video terbaru saya. Kawan-kawan yang saya banggakan, para penonton dan para subscriber, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertandingan tadi malam yang mempertemukan antara tim Indonesia dan juga tim Malaysia. Tim Indonesia yakni Persis Solo dan juga tim Malaysia adalah Johor Darul Takzim yang berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini, kemudian like dan share, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja mengomentari tentang pertandingan yang telah berjalan tadi malam. Sebagai seorang warga negara Indonesia dan juga sebagai seorang fans JDT, tentu sajalah saya mendukung JDT pada tadi malam ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya pun mengharapkan kemajuan yang akan didapati oleh Persis Solo ini setelah mendapatkan pelajaran berharga di JDT, terutama mendapatkan pelajaran tentang bagaimana mengelola atau tata kelola klub dengan baik, dengan profesional dan juga dengan rapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Johor Darul Takzim ini memiliki kualitas yang bagus bukan hanya di Asia Tenggara tapi juga di Asia tentang pengelolaan klub yang baik. Selain itu, fasilitas mereka itu begitu lengkap, dari gym, stadium, latihan ya, maksud saya peralatan untuk latihan, lapangan latihan itu lengkap dan luar biasa. Fasilitasnya lengkap. Menurut saya fasilitas terlengkap yang ada di Asia Tenggara. Gak tahu kalau di Asia, di tempat-tempat yang lainnya kawan-kawan. Nah, Persis Solo mudah-mudahan mampu menyerap ilmu-ilmu ini sehingga setelah kembali ke Indonesia, Persis Solo dapat menerapkan di klubnya. Dan mudah-mudahan juga klub-klub di Indonesia yang lain itu mampu meniru dan juga mencontek kepada Persis Solo dan menghubungi setidaknya Persis Solo apa saja sih pelajaran yang mereka dapatkan ya dari Johor Darul Takzim. Nah itu ya harapan saya kepada Persis Solo. Saya berharap klub-klub di Indonesia juga lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Nah, untuk JDT tadi malam JDT tidak menurunkan skuad terbaiknya. Skuad yang diturunkan oleh JDT kebanyakan adalah skuad muda, meskipun ada beberapa pemain yang sudah pengalaman seperti Syafawi Rashid, kemudian tadi malam juga dimainkan Guilherme de Paula, itu yang lucu ya kawan-kawan. Kawan-kawan silahkan tengok itu live saya ketika ekspresi saya saat de Paula dikeluarkan setelah de Paula gagal mencetak penalti. Bahkan De Paula kan masuk di babak kedua, diganti lagi di babak kedua. Yaitu mungkin wujud kekecewaan dari seorang pelatih. Tapi ya, this is football, ada drama di dalamnya, ada juga intrik di dalamnya. Ya, kita nikmati saja sebagai penonton kawan-kawan ya. Nah, kemudian JDT tadi sudah saya bilang ya, menurunkan tim lapis kedua. Dan ternyata tim lapis kedua ini tidak jauh kekuatannya dengan tim lapis pertama, karena JDT memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Antara pemain inti atau starter dan juga pemain cadangan itu perbedaannya tidak jauh ya, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa Johor Darul Takzim ini merajai sepak bola di Asia, maksud saya merajai sepak bola di Malaysia beberapa dekade ini. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia, Johor Darul Takzim ini nggak ada obatnya. Nah, Johor Darul Takzim sekarang sedang berjuang nih kawan-kawan untuk mendapatkan piala di Piala Malaysia, trofi di Piala Malaysia. Mereka sudah ke semifinal dan akan melawan Sabah. Nah, apakah Johor Darul Takzim ini mampu mendominasi, memberikan atau menunjukkan dominasi kekuatannya lagi di Piala Malaysia atau tidak? Patut kita lihat dan patut kita tonton ya kawan-kawan. Nanti kita tonton bersama-sama. Saya juga akan melakukan live streamingnya ketika Sabah nanti melawan Johor Darul Takzim. Mudah-mudahan saya ada dalam keadaan sehat dan juga tidak ada acara lain. Kalau sempat saya pasti akan lakukan streaming kembali untuk pertandingan JDT ini karena saya fans dari JDT ya. Oke, hasil 1-1 ini adalah hasil yang wajar dan hasil yang bagus bagi kedua tim ya.
Mengapa bagus? Karena kedua tim itu dapat mengambil pelajaran. Karena ini kan friendly match ya, bukan liga ya. Kalau dalam pertandingan liga tentulah hasil seri ini sangat menyakitkan atau merugikan, terutama jika sebuah tim tersebut itu ingin menggapai poin yang lebih besar karena hasil seri itu hanya mendapatkan 1 poin. Tapi ini adalah friendly match, di mana hasil itu tidak terlalu pusingkan, hasil tidak terlalu diperdebatkan karena yang diambil adalah pelajaran dari permainan tersebut. Di sini apa yang bisa diambil oleh JDT dari lawan Persis Solo, kemudian Persis Solo juga bisa mengambil apa sih kesalahan-kesalahan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh JDT dan kesalahan yang dimiliki oleh Persis Solo. Nah, ini bagus ya kawan-kawan. Banyak-banyaklah seperti ini Indonesia banyak melawat maksud saya itu banyak mengunjungi negara-negara yang lain, bukan hanya Malaysia. Di sana ada Thailand, cobalah lawan Buriram United, bawa lawan Chonburi. Dulu juga pernah kan ada beberapa bulan yang lalu itu Chonburi datang ke Indonesia melawan Persija, dan Persija menggunakan tim lapis kedua juga waktu itu karena Persija jadwalnya padat. Nah, Johor Darul Ta'zim juga menggunakan lapis kedua karena mereka kan jadwalnya padat. Baru saja 2 hari sebelumnya kan melawan Kelantan, lalu lawan Persis Solo. Pastilah tidak menurunkan tim lapis pertama. Ini untuk menjaga fisik mereka, agar fisik mereka ini tidak drop ya kawan-kawan, untuk sebagai persiapan melawan Sabah nanti. Oke, pertandingan tadi malam itu seru sekali. Saling serang dan juga saling pressing. Pressing ketat dilakukan oleh kedua klub ini. Persis Solo tidak ragu untuk menggunakan pressing high press untuk mengganggu fokus pertahanan jadi JDT. JDT itu menggunakan 3 back, ada Kunlanan, kemudian ada juga siapa ya, saya kurang tahu, 2 lagi. Menggunakan 3 back. Jadi Jody Amat tidak dimainkan ya kawan-kawan. Kemudian JDT pun sebaliknya, JDT juga menggunakan high press jika Persis Solo itu menguasai bola di belakang. Jadi saling high press nih kawan-kawan. Ini pertandingan yang bagus menurut saya. Tapi Persis Solo itu di 15 menit awal kesulitan untuk menguasai bola. JDT seperti biasa mereka menggunakan possession ball karena di pertandingan-pertandingan manapun kecuali saat melawan tim yang lebih atas, contohnya Urawa ya, saat JDT itu dikalahkan oleh Urawa Red dari Jepang. Jika mereka melawan tim yang selevel atau di bawah mereka, JDT selalu menggunakan possession ball, dan ini menyulitkan Persis Solo saat pertandingan tadi malam di 15 menit awal. Tapi 15 menit ke atas itu Persis Solo mulai melakukan serangan-serangan, dan serangannya banyak dimulai dari seorang pemain muda, Altaf Indi. Nah, Altaf Indi selalu menyerang dari sisi kanan. Ini pemain mungil, pemain kecil, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa di sisi kanan penyerangan dari Persis Solo. Jadi sisi kiri JDT itu banyak dieksploitasi oleh seorang Adam Farhan, maksud saya Altaf Indi. Nah, kemudian satu lagi pemain yang mencolok jadi mencolok itu kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah pemain yang terlihat bagus ya. Pemain yang terlihat bagus tadi malam dari Persis selain Altaf Indi ada Rio Matsumura. Ini pemain berkebangsaan Jepang yang ada di Persis Solo. Rio Matsumura ini serangannya membahayakan Johor Darul Ta'zim. Tapi meskipun serangannya ini bagus Persis Solo ya, bahkan di babak pertama menurut saya meskipun shoot on target dan kemudian attempt itu lebih banyak dimiliki oleh JDT, tapi kadar bahayanya ini lebih berbahaya Persis Solo dibanding dengan JDT. Tapi ya Persis Solo tidak mampu untuk membobol gawang dari JDT di babak pertama. Sebaliknya JDT mampu menyarangkan gol pertama. Ini adalah gol yang tidak disangka-sangka oleh Riyandi. Riyandi ini adalah kan kiper lapis 3 dari timnas. Meskipun lapis 3 tapi Riyandi memiliki kualitas yang bagus. Nah, di sini Riyandi seorang kiper yang bagus pun melongo dan tidak menyangka bahwa bola akan masuk ke gawangnya, karena dia menyangka mungkin bola itu akan
didapat oleh pemain yang lain atau pemain Johor Darul Takzim yang lain. Karena memang pandangan dari Riyandi ini terhalang oleh dua pemain dari JDT. Kemudian selanjutnya JDT ini seharusnya mampu menang ya. Oh, sebelum ke JDT mampu menang, ada gol ya di babak kedua di menit ke-71. Ada gol yang disarankan oleh mantan pemain atau mantan player dari JDT sendiri, yakni Fernando Rodriguez. Dan ini merupakan gol yang penting bagi Fernando Rodriguez ya. Dan ekspresi saat ia membobol gawang atau selebrasi adalah sambil meminta maaf karena mungkin Fernando Rodriguez ini menghormati mantan klubnya JDT tersebut. Nah, kawan-kawan, ada momen yang menarik menurut saya di pertandingan Persis Solo ini. Ini tentang De Paula. Saya tahu De Paula itu mengenal De Paula saat AFF kemarin ya. Dan De Paula ternyata banyak menuai kritikan dari publik pecinta tim nasional Malaysia. Karena De Paula banyak melakukan kecerobohan, juga tidak memberikan kontribusi yang baik dalam permainan timnas Malaysia. Nah, kalau di JDT itu permainannya lebih baik daripada di tim nasional Malaysia. Meskipun di beberapa match terakhir De Paula tidak masuk ke rencana pelatih JDT di Piala Malaysia. Itu di Piala Malaysia menggunakan Bergson, dan Bergson itu luar biasa, sudah menyerangkan 5 gol di 3 pertandingan. 5 gol kalau nggak salah ya. 1 itu lawan PJ City, kemudian lawan 1 lagi 2 lawan Kelantan, dan 1 lawan Kelantan dan 3 itu lawan Kelantan lagi kemarin ya. Gol yang sangat indah dari seorang Bergson. Nah, De Paula kan masuknya itu di di babak kedua, dan setelah gagal melakukan eksekusi penalti ditarik kembali. Ini bagaimana perasaan seorang De Paula ya kawan-kawan? Jika saya masuk di babak kedua kemudian gagal melakukan eksekusi penalti dan kemudian dikeluarkan kembali, wah ini apa perasaan yang dirasakan oleh seorang De Paula ini. Nah, seandainya JDT mampu menyerangkan gol dari kaki De Paula ini, maka JDT dapat dipastikan akan menang 2-1 melawan Persis Solo. Tapi ya, nasib sudah seperti ini. Jadi, JDT hanya mampu berpuas diri menahan atau ditahan imbang oleh Persis Solo 1-1. Menarik juga membahas tentang kualitas dari goalkeeper dari Indonesia, yakni Muhammad Riyandi. Timnas Indonesia atau kiper-kiper Indonesia itu dikenal memiliki kemampuan untuk menahan tendangan-tendangan penalti. Kita tahu kan ada Nadeo yang mampu menahan tendangan-tendangan penalti. Kemudian di timnas U20 kemarin juga ada ya. Kemudian di timnas, nah sekarang di Persis Solo Muhammad Riyandi itu kiper ketiga tim nasional Indonesia juga mampu menahan memblok tendangan dari De Paula. Maka tim nasional Indonesia ini harus diwaspadai oleh banyak tim yang lain saat adu penalti atau melakukan tendangan penalti, karena tim nasional Indonesia memiliki goalkeeper yang bagus dalam segi penalti. Kemudian di kubu JDT sendiri, saya suka dengan satu pemain muda masih berusia 18 tahun kalau tidak salah, namanya Adam Farhan, nomor 40 itu. Pertama kali saya melihat Adam Farhan ini ketika melawan Kelantan kemarin di sisi kiri penyerangan atau sayap dari JDT, dan ternyata dimainkan lagi saat melawan Persis Solo. Larinya dari Adam Farhan itu sangat kencang ya kawan-kawan. Larinya kencang, olah bolanya bagus. Hanya saja yang harus diperhatikan oleh Adam Farhan adalah end passing, karena ada salah satu kesempatan di mana Adam Farhan itu harus atau bisa melakukan counter attack ya. Adam Farhan melakukan counter attack. Di sana sudah ada 2 pemain dari JDT yang bisa atau opsi untuk mendapatkan bola dari seorang Adam Farhan. Jadi 3 orang itu maju ke depan melakukan counter attack, dan ini kayaknya 80% gol. Tapi Adam Farhan
kurang tepat dalam melakukan end passing sehingga gol tidak tercipta bagi JDT. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan terhibur ya. Terhibur. Jadi channel saya ini bisa kawan-kawan dengarkan sambil makan, sarapan pagi, sambil makan siang, sambil makan malam, juga sambil tiduran. Silahkan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan konten-konten yang saya bagikan. Semoga Persis Solo mengambil pelajaran dan juga JDT mengambil pelajaran dari friendly match ini. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan subscribe channel ini bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dan kawan-kawan yang sudah subscribe silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun merasa terhibur dengan video-video yang saya berikan dan saya upload. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.